introspeksi diri, pahami diri. Ini hanya bisa Anda lakukan. Anda bisa memahami diri Anda, bisa memahami kesalahan Anda, bisa memahami keadaan yang sebenarnya ketika Anda membuang seluruh klaim-klaim yang ada dalam pikiran Anda. Anda membuang seluruh rasa aku yang ada dalam dirimu, merasa benar, merasa sudah melakukan sesuatu, merasa telah berbuat sesuatu. Itu harus Anda hilangkan. Anda harus berada pada posisi benar-benar tenang. Baru Anda kemudian bisa menyadari di mana letak kesalahan tersebut. Hadir di tengah-tengah orang-orang yang kita cintai berarti engkau harus masuk dalam kehidupan mereka dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh keberadaanmu. Udkhulu fis silmi kafa, masuklah dengan keberadaanmu yang utuh. Seluruh kakimu harus masuk ke dalamnya. Engkau harus menyebur, harus menyelam masuk ke dalam kehidupan mereka. Ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, engkau harus hadir sepenuhnya. Jiwamu harus masuk dalam kehidupan mereka. Engkau harus merasakan detak-detak setiap apa yang ada dalam kehidupan keluargamu. Engkau harus tahu itu. Engkau harus masuk ke dalamnya. Ketika engkau berada di dalam rumah, jiwamu harus masuk ke dalam rumah secara utuh. Harus masuk. Terkadang kita tidak seperti itu. Jasad kita ada di dalam rumah, tapi roh kita berada di luar. Bukankah seperti itu? Atau sebagian roh kita ada di dalam, sebagian roh kita berada di luar. Bahkan yang lebih besar yang berada di luar. Selalu ingatan kita kembali kepada masa-masa muda kita terkadang, kepada masa-masa yang pernah kita lakukan dahulu, di mana kita berkumpul dengan teman-teman kita. Saya masih ingin seperti itu. Terkadang itu yang muncul. Ketika engkau sudah berada di dalam rumah, berarti engkau harus masuk ke dalam rumah. Ketika engkau membuka pintu rumah, ketika engkau berangkat dari luar dan masuk ke dalam rumah, engkau harus masuk sepenuhnya. Seluruh kakimu harus masuk ke dalam rumah, jiwamu harus masuk, dan engkau harus hadir untukmu. Dan engkau katakan kepada mereka, aku datang untuk kalian. Itu yang harus kau katakan, aku datang untuk kalian. Itu tidak pernah kita katakan. Pikiran kita selalu berada di luar, selalu berada di majelis taklim, selalu berada di majelis zikir, selalu berada di majelis-majelis tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat di mana yang pernah kita jalani. Kehidupan kita adalah kehidupan luar. Itu yang selalu kita pikirkan. Ketika kita berada di luar, di dalam rumah, mohon maaf, ketika kita berada di dalam rumah, kita merasa kita dikekang, kita dipenjara, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita merasa bahwa suami kita tidak lain adalah sipir, penjaga, penjara bagi kita. Kita melihat bahwa anak-anak tidak lain adalah beban-beban yang membuat kita tidak mampu bergerak. Itu yang kita rasakan. Sehingga ketika kita berada di dalam rumah, kita merasa bahwa kita tidak punya kehidupan. Dan ketika kita keluar, kita seperti orang bebas. Rumah adalah penjara bagi kita, bukan kehidupan. Ketika Nabi mengatakan bahwa rumahku baiti jannati, benar-benar surga bagi Rasulullah. Ketika dia berada di dalam rumah, dia merasakan kedamaian, dia merasakan ketenangan, dia merasakan kebahagiaan, dia merasa di dalam penuh dengan kehangatan.
Itu surga. Tidak ada caci maki, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada caci maki, tidak ada. Semuanya penuh dengan kata-kata kasih, kata-kata cinta. Semuanya penuh dengan kehangatan, ada rasa kedamaian. Ketika kita memandang pasangan kita, ketika kita memandang anak-anak kita, ada rasa kedamaian. Mereka memberikan arti bagi saya. Itu harusnya. Kita harus menciptakan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita sendiri sebagai kehidupan surgawi. Surga bukan nanti, bukan. Surga ada di sini, ada dalam kehidupanmu. Engkau yang harus menciptakan surga itu. Engkau bukan sedang mendatangi surga. Engkau bukan sedang memasuki surga, tapi engkau sedang menciptakan surga itu untukmu. Dan engkau sedang memanggil orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau yang harus menciptakan. Engkau yang harus menciptakan surga untukmu. Dan orang lain merasakan surga itu terpancar dari dirimu.